Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya, Virenus Sinanga, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 7, kelas A, reguler sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Kajian Masalah Sosial dengan tema Jebakan Sosial dan Masalah Kepercayaan. Jebakan atau perangkap sosial adalah situasi di mana individu, kelompok, atau organisasi tidak dapat bekerja sama karena ketidakpercayaan timbal balik dan kurangnya modal sosial, bahkan di mana kerjasama akan menguntungkan. Contohnya, termasuk kekerasan korupsi yang meluas, diskriminasi etnis, penipisan sumber daya alam, dan penyalahgunaan sistem asuransi sosial. Orang akan bekerja sama hanya jika mereka percaya bahwa orang itu juga akan bekerja sama. Banyak yang telah ditulis mencoba untuk menjelaskan masalah tersebut, tetapi materi yang tidak ada tersedia saat bagaimana untuk menangkapnya. Dalam buku ini, Bo Rothstein mengeksplorasi bagaimana modal sosial dan kepercayaan sosial dihasilkan, dan apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Dia berpendapat bahwa keberadaan lembaga politik universal dan tidak memihak bersama dengan kebijakan publik yang meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi yang menciptakan modal sosial. Dengan memperkenalkan teori memori kolektif ke dalam diskusi, Rothstein membuat pernyataan empiris dan teoritis tentang bagaimana lembaga universal dapat didirikan. Semua perjalanan intelektual memiliki awal yang khusus. Yang ini dimulai suatu malam setelah hari yang melelahkan di Moskow 5 tahun yang lalu. Pada November tahun 1997, saya diundang oleh Kementerian Luar Negeri Swedia untuk berbicara Kedutaan Besar Swedia di ibu kota Rusia. Presiden Boris Yeltsin akan segera melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke Swedia, dan rombongan pegawai negeri dan politisi sangat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masyarakat Swedia. Ada banyak masalah yang mereka cari pencerahan menurut pejabat luar negeri yang menghubungi saya, dan yang mereka inginkan dari saya adalah ceramah untuk membahas bagaimana negara kesejahteraan Swedia bekerja dan bagaimana kita mengendalikan negara Swedia. Kedengarannya menarik dan saya menerima undangan itu dengan sigap. Saya harus menambahkan bahwa saya tidak memiliki pengalaman pribadi yang nyata tentang Rusia, dan kontak saya dengan komunitas penelitian Swedia dan internasional yang luas yang terkonsentrasi di Eropa Timur, bahkan lebih terbatas daripada sekarang. Teori permainan sebagai teori strategis. Ketika para ilmuwan sosial mendengar istilah teori permainan, mereka biasanya mengaitkannya dengan berbagai hal. Yang pertama adalah penggunaan analisis matematis dengan berbagai hal. Yang kedua adalah premis bahwa tindakan manusia sesuai dengan tindakan utilitas yang mementingkan diri sendiri, yang memaksimalkan homo economicus di titik awal yang banyak dianggap tidak nyata. Namun, pendekatan teori permainan dalam penelitian ini berbeda dari dua premis ini dalam dua hal penting. Untuk memulai dengan aspek matematika, memang benar bahwa sebagian besar analisis teori permainan menggunakan matematika, dan akibatnya seringkali tidak jelas bagi mereka yang tidak memahami bahasa ini. Seperti yang dinyatakan oleh Fritz Karps, sebagian besar literatur ini ditulis oleh matematikawan untuk matematikawan lain. Tidak hanya terlihat untuk bidik teknikal, tetapi pada kenyataannya secara praktis tidak dapat diakses oleh yang belum tahu.
Teori permainan sebagai bagaimanapun, dasar dari pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah bahwa ada dua sisi teori permainan, satu matematika dan satu kognitif. Misalnya equilibrium atau keseimbangan Nash yang terkenal. Namun, untuk alasan yang akan disebutkan di bawah ini, saya berpikir bahwa tidak mungkin bahwa solusi untuk masalah yang dinyatakan di sini akan muncul dari pendekatan matematika. Namun demikian, saya yakin bahwa penelitian tentang sisi kognitif dari teori permainan masih dalam tahap awal. Artinya, jika apa yang dilakukan orang bergantung pada apa yang mereka yakini akan dilakukan orang lain, pernyataan tentang bagaimana gambaran dan keyakinan tentang orang lain itu memasuki kesadaran manusia dan bagaimana mereka dibentuk kembali dalam tindakan politik menjadi sangat penting. Dapat dikatakan bahwa istilah yang lebih cocok untuk pendekatan ini adalah teori strategis, di mana hasil adalah produk bersama dari pilihan mereka, yang berarti apa yang mereka lakukan tergantung pada apa yang mereka pikir akan dilakukan oleh orang lain. Dari perspektif tersebut, isu kritis dalam analisis teori permainan menjadi sebuah pernyataan kognitif, yaitu who are the others, birokrat, pajak, pekerja sosial, dan lain-lain, kelas menengah, kulit putih, profesor parubaya, dan apa yang dapat saya atau kita harapkan dari mereka. Dapat mereka dipercaya? Apakah mereka akan menghormati saya dan kakak saya? Atau haruskah mereka dianggap dengan berbagai tingkat ketidakpercayaan dalam contoh Rusia di atas? Masalahnya tentu saja adalah opini publik tentang pejabat pajak pada khususnya dan birokrasi publik pada umumnya. Jelas tidak masalah untuk menemukan kasus-kasus mana masalah kepercayaan dan ketidakpercayaan bisa menjadi masalah hidup dan mati. Namun contoh kasus seperti itu tidak diperlukan untuk memperjelas pentingnya kognitif di samping teori kami. Jelas bahwa setiap orang akan mendapatkan keuntungan jika semua orang ikut serta dan berusaha untuk berkontribusi. Tetapi tidak menyenangkan menemukan bahwa Anda adalah satu-satunya yang memenuhi persyaratan itu, sementara yang lain mengelak dari kewajiban mereka. Dalam kasus seperti itu, kesetiaan pribadi tergantung pada cara pandang dan mengantisipasi kesetiaan orang lain. Budaya, rasionalitas, dan perangkat sosial. Haruskah variasi dalam masalah perangkap sosial dipahami dengan mengacu pada ciri-ciri budaya yang diwariskan atau dengan mengacu pada rasionalitas individu? Apakah orang-orang terlibat dalam praktik korupsi dan menjadi sinis dan tidak percaya kepada semua warga melalui norma-norma budaya yang ditetapkan dan diambil begitu saja? Atau haruskah ini dilihat sebagai respon rasional terhadap institusi yang disfungsional dan tidak dapat dipercaya? Masalah ini secara langsung terkait dengan salah satu perdebatan paling intens dalam ilmu politik yang menyangkut nilai teori berdasarkan sistem budaya versus pendekatan berlabel pilihan rasional. Mengambil tantangan dalam ilmu politik. Seperti yang telah dikemukakan oleh Shapiro Dewan dan Michael Donald, sebagian besar dari pendekatan tersebut antara pilihan kewarganegaraan dan pendekatan budaya berdasarkan asumsi epistemologis yang berbeda diambil untuk diberikan. Dari pendekatan empiris instrumental terhadap epistemologi, tidak ada masalah dengan mereka menghasilkan perilaku yang didasarkan pada asumsi yang tidak realistis, asalkan hipotesis yang dapat diuji dan digeneralisasikan yang membuat prediksi cukup. Asumsi epistemologis dalam empirisme logis adalah bahwa orang bertindak seolah-olah kalkulasi rasional menyebabkan mereka bertindak dengan cara tertentu.
Dalam garis pemikiran ini, tidak masalah penelitian empiris telah membantah lagi dan lagi dengan pernyataan bahwa orang bertindak sesuai dengan template dalam model utilitas yang diharapkan, karena ini hanya fungsi yang berguna untuk membuat hipotesis yang dapat diuji. Namun sejak tahun 70-an, empirisme instrumental atau logis telah dikritik di berbagai bidang dalam filsafat ilmu pengetahuan. Dari pendekatan yang dikenal sebagai saintifikisme, telah ditunjukkan bahwa satu masalah utama dengan pendekatan seolah-olah ini dalam empirisme logis adalah bahwa pendekatan ini kurang memiliki minat dalam menentukan mekanisme penyebab aktual yang mendorong perilaku. Maksudnya di sini bukan untuk membuat argumen dalam debat meteoretik ini. Sebaliknya, saya ingin menunjukkan bahwa pendekatan seolah-olah dalam empirisme logis ini memiliki efek serius bagi politik komparatif dalam upayanya menjelaskan variasi antar negara. Sederhananya, jika kita ingin menjelaskan variasi yang ada dengan masalah jebakan sosial, kita perlu memahami bagaimana mekanisme sebab akibat antara berbagai jenis lembaga dan berbagai jenis perilaku manusia bekerja. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pemaparan materi pada kesempatan ini telah selesai.